Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, penyelenggaraan World Water Forum 2024 berpotensi meningkatkan penggunaan sumber energi baru dan terbarukan di Bali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan Bali secara bertahap mulai menerapkan penggunaan EBT dan ramah lingkungan. Energi hijau atau energi baru terbarukan menjadi salah satu isu yang diangkat pemerintah Indonesia dalam ajang penyelenggaraan World Water Forum atau Forum Air Sedunia ke-10 pada tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali. Indonesia akan menggunakan kesempatan perhelatan internasional tersebut untuk mendorong berlangsungnya pertukaran pengetahuan, riset, inovasi, dan teknologi dalam hal mengelola sumber daya air bersama dengan para pemangku kepentingan dari negara lain. Salah satu topik yang diangkat melalui forum global tersebut adalah pengembangan infrastruktur yang berbasis pada energi hijau bersifat baru terbarukan guna mendukung pencapaian target net zero emission. Dalam forum Merdeka Barat secara daring, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan Provinsi Bali telah menargetkan emisi karbon 0 pada tahun 2030. Progres tersebut akan diperlihatkan kepada delegasi World Water Forum yang hadir di Pulau Dewata dan diharapkan menghasilkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan EBT. Dewa Made Indra mencontohkan penggunaan tenaga panel surya pada lampu penerangan di sepanjang Jalan Tol Bali Mandara, Jalan Tol menuju kawasan Nusa Dua atau lokasi acara World Water Forum ke-10. Selain itu, di banyak ruas jalanan di Bali, lampu penerangan bertenaga panel surya juga telah digunakan. Di jalanan kita, kalau kita lihat coba nanti ke Nusa Dua atau dari bandara menuju Nusa Dua menggunakan jalan tol laut itu, semua penerangan jalannya itu sudah menggunakan energi baru terbarukan. Jadi tidak lagi menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan solar atau batu bara. Tidak, sudah menggunakan solar cell, jadi terbarukan. Jadi sudah kita praktekkan. Lampu-lampu di jalanan sudah banyak juga yang menggunakan solar cell. Tapi ini kan perlu waktu untuk bertahap ya, sambil kita sosialisasi kepada masyarakat, sambil kita menguatkan infrastruktur pendukungnya karena ini saling berkaitan. Pemerintah Provinsi Bali memastikan akan melibatkan para pemuda dan pelaku UMKM di Provinsi Bali saat penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat secara langsung yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memastikan bahwa pihaknya akan melibatkan pemuda dan para pelaku UMKM di Provinsi Bali agar mendapatkan manfaat atas terselenggaranya perhelatan Forum Air Sedunia atau World Water Forum ke-10. Dalam Forum Merdeka Barat 9, Indra menjelaskan dilibatkannya pemuda di Bali untuk menciptakan suasana kondusif sehingga tidak mengganggu dan menodai citra Bali selama penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Para pemuda di Provinsi Bali dilibatkan dalam beberapa kegiatan, seperti forum diskusi mengenai air untuk kesejahteraan bersama, hingga kegiatan side event saat delegasi berkunjung ke tempat tertentu. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali juga telah mengundang perguruan tinggi untuk turut mengirimkan delegasi agar ikut serta dalam forum diskusi terbuka yang akan digelar bersamaan dengan rangkaian World Water Forum ke-10. Keterlibatan pemuda dalam pembahasan, terutama sekali dalam diskusi tentang air. Kalau tadi kan kondisi itu kan kondisi eksternal, suasana Bali. Kita libatkan mereka. Tapi dalam pemahaman mereka terhadap bagaimana memastikan pengelolaan air secara berkelanjutan untuk kesejahteraan sebagai tema dari World Water Forum ini, Water for Share, Prosperity ini, maka pemuda ini diikutkan di dalam diskusi-diskusi kita. Jadi ada agenda diskusi yang terbuka untuk umum dan kami telah menyampaikannya kepada perguruan-perguruan tinggi. Kami telah mengundang beberapa perguruan tinggi untuk mengirimkan delegasinya mengikuti diskusi-diskusi ini. Sementara itu, untuk keterlibatan UMKM dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10, Indra juga mengatakan akan dilibatkan di beberapa segi, mulai dari memprioritaskan pelaku bisnis transportasi di Bali untuk memenuhi kebutuhan kendaraan untuk mobilisasi selama kegiatan berlangsung, hingga ketersediaan hotel dan restoran yang akan menyajikan hidangan untuk delegasi World Water Forum didorong agar menggunakan produk-produk pertanian lokal. Tidak hanya itu, UMKM juga dioptimalkan untuk memasuk cenderamata yang nantinya akan dibawa pulang oleh para delegasi yang berasal dari pelaku industri lokal kerajinan di Pulau Dewata, Bali.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan BIMTEK kolaborasi pengelola media sosial pemerintah dalam menggaungkan World Water Forum 2024. Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan ilmu tentang pembuatan konten hingga praktek pembuatan konten langsung ke beberapa lokasi rangkaian kegiatan Forum Air Internasional tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menggelar BIMTEK kolaborasi pengelola media sosial pemerintah dalam menggaungkan World Water Forum 2024 yang dilaksanakan di Bali. Ditjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong usai membuka acara tersebut mengatakan, pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus mampu mengambil bagian dalam menggaungkan informasi terkait event dunia ini. Peran pengelola media sosial sangat penting, terutama dalam hal berkolaborasi menyampaikan materi dan konten yang harus diketahui oleh publik. Melalui kegiatan BIMTEK yang dihadiri lebih dari 100 peserta dan mendatangkan 2 narasumber, yakni dari staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Firdaus Ali dan juga penggiat media sosial Raymond Pulungan ini, para humas pemerintah, kementerian dan lembaga diharapkan dapat membuat konten dan mempromosikan World Water Forum di media sosial milik masing-masing instansi tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan dengan 2 materi ini, teman-teman humas dari kementerian dan lembaga, ini kan yang hadir ada 100 lebih KL nih di sini nih, di Bali saja, termasuk belum lagi yang online ya begitu. Ini bisa kemudian membuat konten dan mempromosikannya di media sosial ataupun di kanal-kanal yang mereka miliki begitu. Tak hanya itu saja, para peserta pun memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi membuat konten melalui berbagai kegiatan tur visit di sejumlah titik wisata dan juga lokasi yang nantinya berkaitan dengan pelaksanaan World Water Forum 2024 seperti Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai, Desa Wisata Jatiluwi, dan beberapa lokasi lainnya. Konten yang telah dibuat dengan sekreatif mungkin oleh humas tersebut juga diperlombakan. Setelah 2 hari kegiatan pembekalan pembuatan konten, akhirnya ditetapkan pemenang onsite pertama, yakni Diskominfo Kota Bandung, disusul dengan pemenang kedua dan ketiga Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Sedangkan pemenang online yakni Kementerian Sekretariat Negara. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Firdaus Ali berharap dengan adanya BIMTEK dan site visit ini, humas pemerintah daerah benar-benar dapat mensosialisasikan kepada publik bahwa pentingnya pelaksanaan World Water Forum ini. Ekspektasi kita ke teman-teman ya Diskominfo, kemudian teman-teman yang bergerak di bidang pembuatan dan penyebaran konten sosial tadi, itu adalah ini event yang tidak akan mungkin ada lagi sepanjang usia kita ini jadi tuan rumah, dan kita negara ketiga yang jadi tuan rumah di Asia ya. Dan ini sangat unik sekali diadakan pasca pandemi COVID-19 yang merupakan merupakan simbol untuk kita memutus mata rantai SARS-CoV-2 tadi, di samping tadi ya prokes dan sebagainya. Kedua, diadakan pada saat dunia sedang mengalami konflik di Teluk, konflik di Rusia, dan konflik juga di Laut Cina Selatan. Dan kita berharap filosofi air itu yang mengalir dari atas ke bawah. Air itulah yang menyejukkan, air itu yang mendinginkan. Air itu dimanapun dia berada, bentuknya apapun juga, dia tetap akan mengikuti konten yang ada, tapi dia tetap air H2O. Filosofi air ini yang menjadi filosofi politik dari World Water Forum yang akan kita ajak, yang kita akan viralkan untuk menyejukkan hati-hati kita semua untuk apa? Untuk berpikir kreatif menyelesaikan isu terkait dengan air ke depan. Dalam kegiatan ini juga diumumkan para pemenang Anugerah Narasi Tunggal 2024 kategori kontributor media sosial dan kategori Videotron. Anugerah Narasi Tunggal merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja institusi kementerian lembaga, pemerintah daerah, bidang-bidang komunikasi dan informasi publik yang berkontribusi menggaungkan narasi tunggal terkait program dan prioritas pemerintah pada tahun 2023. Yang jelas kita harus melakukan partisipasi aktif ya, harus terus mendukung program-program pemerintah khususnya yang terkait dengan pengembangan wilayah dan pengembangan promosi wisata maupun perdagangan yang ada yang menjadi bagian dari program pemerintah itu.
Oke, kalau misalnya pengelolaan media sosial di BKN sendiri sih, kita sebenarnya orientasinya mencoba gimana produk-produk layanan kita sih yang kita diseminasikan. Memang kan kalau pemerintahan itu identik dengan kegiatan, publikasi kegiatan dan segala macam ya, yang berkaitan dengan event. Tapi kita di satu sisi juga mau menekankan juga kalau memang apa yang dibutuhkan sama audiens kita sih, diseminasi layanan produk manajemen ASN kalau di BKN gitu. Dan di samping itu juga kita kan ada dalam satu forum baku humas ya bersama Kominfo sebagai leading sektornya, dan kita juga cukup aktif untuk menyebarluaskan setiap narasi tunggal atau penyebaran informasi yang disampaikan, entah itu produk-produk dari kementerian lembaga, karena memang tujuannya atau sasarannya memang gimana caranya seluruh media sosial pemerintah ikut terlibat sih mempublikasikannya, kira-kira begitu. Pemirsa, World Water Forum 2024 yang akan dilaksanakan di Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang memiliki beberapa agenda. Salah satunya yakni site visit ke lokasi yang memiliki kontribusi bagi keberlangsungan air dan kelestarian lingkungan. Dan di mana saja lokasinya pemirsa, mari kita simak liputan rekan kami Mona Azarik Nisa berikut ini. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Wisata Jatiluwi di Bali, dan ini merupakan salah satu lokasi yang nantinya akan dikunjungi dalam pelaksanaan World Water Forum 2024. Pemirsa, di Desa Wisata Jatiluwi ini kita bisa melihat banyak sekali sawah, dan di sini sistem irigasinya sangat diunggulkan oleh pemerintah yang dinamakan dengan Subak. Nah pemirsa, kita akan lihat lagi seperti apa suasana yang ada di Desa Jatiluwi Bali ini, terus ikuti perjalanan saya. Memang sudah tidak diragukan lagi keindahan dan juga penataan dari Desa Jatiluwi ini pemirsa. Melihat langsung suasana di sini, saya kini paham mengapa Jatiluwi telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dan tentu memperkuat posisi Indonesia dalam kepemimpinannya pada World Water Forum 2024. Salah satunya adalah sistem pengelolaan air yang dikenal dengan sebutan Subak. Subak merupakan sistem perairan dan pertanian masyarakat Bali yang menjadi tradisi untuk menjaga alam dan budaya. Dengan adanya sistem Subak ini, membuat Bali dikenal sebagai penghasil padi terbaik di Pulau Dewata. Subak yang merupakan sistem perairan sawah bertingkat ini mengandung sistem perairan yang adil bagi seluruh petani. Selain memiliki lokasi yang indah untuk spot foto, alam yang sejuk, penduduk yang ramah, Desa Jatiluwi ini juga memiliki beberapa aktivitas untuk ditawarkan kepada wisatawan, seperti trekking dan bersepeda. Jadi, tidak salah ya pemirsa, kalau Desa Wisata Jatiluwi ini patut dikenalkan kepada delegasi berbagai negara. Lokasi berikutnya yakni Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai Bali. Dengan luas 1.373,5 hektar dan vegetasi utama tanaman mangrove, Tahura Ngurah Rai ini memiliki peran yang sangat penting terhadap penghalang gelombang laut. Lokasi ini nantinya akan dikunjungi oleh beberapa pimpinan negara dan delegasi World Water Forum 2024. Sebelumnya, Tahura Ngurah Rai Bali juga digunakan sebagai lokasi penanaman mangrove yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan pimpinan negara lainnya pada KTT G20 lalu. Namun pemirsa, ada yang berbeda dari kunjungan internasional kali ini loh. Makanya, jangan lupa selalu ikuti perkembangan kegiatan World Water Forum ya. Lokasi terakhir yang saya kunjungi adalah kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Pada pelaksanaan World Water Forum 2024 nanti, Pantai Kura-Kura Bali merupakan lokasi upacara Segara Kerti.
yang nantinya akan ada 300 penari yang akan memberiakan acara ini dan dihadiri kurang lebih 2.500 delegasi World Water Forum ke-10. Upacara Segara Kerti merupakan simbol bahwa air merupakan komponen penting bagi kehidupan masyarakat Bali yang dijaga secara kearifan lokal. Selain itu, nantinya pada tanggal 18 Mei, di sini juga akan dilakukan pelepasan 1.000 tukik dan burung. Sekedar informasi di pemirsa, kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali ini menjadi salah satu lokasi investasi yang nantinya akan diperkenalkan kepada delegasi World Water Forum 2024. Nah, gimana pemirsa? Seru ya? Tadi saya sudah mengajak Anda untuk jalan-jalan virtual ke beberapa lokasi yang nantinya akan dikunjungi oleh delegasi dan juga peserta dari berbagai negara dalam pelaksanaan World Water Forum. Nah, pemirsa, tentu kita berharap dengan adanya lokasi-lokasi unggulan tadi dapat memberikan citra baik Indonesia kepada dunia, khususnya dalam hal pengelolaan air. Oleh karena itu, pemirsa, ayo sama-sama terus kita dukung pelaksanaan World Water Forum 2024 di Bali, Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali dengan dialog mengenai pesona dan potensi Kabupaten Kepulauan Talaut berikut ini.